Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nuraini dengan NIM 24044-153. Baik, dengan adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan PPT atau ringkasan makalah yang akan saya bacakan dengan materi berjudul Sistem Basis Data, Fondasi Implementasi dan Masa Depan Pengelolaan Informasi Digital. Baik. Untuk pendahuluan latar belakang. Dalam era digital yang semakin maju, data telah menjadi aset yang sangat berharga bagi organisasi dan individu. Setiap hari, miliaran bit data dihasilkan dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, interaksi media sosial, dan sensor IoT dan aktivitas online lainnya. Pengelolaan data yang efektif dan efisien menjadi kunci kesuksesan dalam berbagai bidang melalui bisnis hingga penelitian ilmiah. Basis data hadir sebagai solusi untuk mengatasi kompleksitas pengelolaan data. Sebelum ada sistem basis data, informasi disimpan dalam file-file terpisah yang sulit dikelola, rentan terhadap inkonsistensi dan tidak efisien dalam hal akses dan pemeliharaan. Setiap basis data memberikan cara yang terstruktur dan sistematis untuk menyimpan, mengorganisir, dan mengakses informasi dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, konsep dasar sistem basis data. Definisi basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Data dalam basis data saling terkait dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah. Basis data dirancang untuk menghilangkan redundansi data dan memastikan integritas informasi. Karakteristik utama basis data meliputi yang pertama, persistensi data tetap ada meskipun aplikasi yang menggunakannya dihentikan. Konsistensi data selalu dalam keadaan yang valid dan konsisten. Integritas, keakuratan, dan keamanan data terjaga. Keamanan akses data dapat dikontrol dan dibatasi. Yang selanjutnya ada sistem manajemen basis data. Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data. DBMS bertindak sebagai antarmuka antara pengguna atau aplikasi dengan data yang disimpan dalam basis data. Fungsi utama DBMS meliputi satu, definisi data, menyediakan fasilitas untuk definisi struktur data. Yang kedua, manipulasi data, memungkinkan operasi seperti insert, upload, detail, dan select. Yang ketiga ada kontrol akses, mengatur hak akses penggunaan terhadap data. Yang keempat ada back dan recover, menyediakan mekanisme pencadangan dan pemeliharaan data. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan sistem basis data. Penggunaan sistem basis data memberikan berbagai keuntungan dibandingkan dengan sistem penyimpanan file tradisional. Eliminasi redundansi data. Sistem basis data mengurangi duplikasi data yang tidak perlu hingga menghemat ruang penyimpanan dan mengurangi kemungkinan inkonsistensi. Integritas data. Aturan integritas data diterapkan untuk memastikan data selalu dalam kondisi yang valid dan konsisten. Keamanan data. Sistem basis data menyediakan mekanisme kontrol akses yang dispositif set untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Berbagai data meliputi user dapat mengakses data yang sama secara bersamaan tanpa konflik. Selanjutnya ada sejarah evolusi sistem basis data. Era file sistem 1950 sampai 1960-an. Pada awal komputer dapat disimpan dalam file-file individual yang dikelola oleh aplikasi tertentu. Setiap aplikasi memiliki file datanya sendiri yang menyebabkan masalah seperti redundansi data yang tinggi, inkonsistensi data, kesulitan dalam berbagai data antara aplikasi, mainnet yang kompleks, era hierarchical, dan New World Database. Pada tahun 1960 sampai 1970-an,
Hierarchical Database Model dikembangkan oleh IBM dengan produk IMS, Informasi Management System. Model ini mengorganisir data dalam struktur pohon tree dengan hubungan Fairchild and Reed. Selanjutnya, era relational database pada tahun 1970 sampai 1990-an. Dari Edgar F. Ford dari IBM memperkenalkan model relational database pada tahun 1970 melalui paper A, The Relation Model of Data for Legend Share Database. Model ini revolusioner karena data disimpan dalam bentuk tabel atau relasi. Hubungan antar data menyatakan melalui nilai data, bukan printer fisik. Era object oriented dan object relation pada tahun 1980 sampai 1990-an. Dengan perkembangan objek-objek programming, muncul kebutuhan untuk menyimpan objek kompleks dalam database. Object oriented database OODB memungkinkan penyimpanan objek dengan inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Selanjutnya, di era internet dan distributed database, pertumbuhan internet mendorong pengembangan distributed database sistem yang memungkinkan data tersebut di multiple location namun dapat diakses sebagai satu kesatuan. Teknologi yang berkembang meliputi: satu, data warehousing; yang kedua ada OLAP, online application processing; yang ketiga ada web database integration. Selanjutnya, era big data dan NoSQL pada tahun 2000-an sekarang. Eksplosif pertumbuhan data di web 2.0, sosial media and web memunculkan tantangan baru, yaitu volume data yang sangat besar. Yang pertama ada volume data yang sangat besar, yang kedua ada velocity data yang tinggi, yang ketiga ada variety data yang beragam. Selanjutnya ada arsitektur sistem basis data, the system arsitektur. Arsitektur 3 skema, 3 skema arsitektur atau ANSI. Spatial arsitektur adalah framework konseptual yang membagi sistem data sampai menjadi 3 level abstraksi: external schema, view level, conceptual schema, dan internet schema. Selanjutnya ada model data relation. Model data relation adalah model data yang paling dominan digunakan saat ini, dikembangkan berdasarkan teori matematika relation algebra dan relation Celsius. Yang kedua ada model data hierarchical. Model hierarchical mengorganisir data dalam struktur tree dengan hubungan prinsip yang stick. Yang ketiga ada model data network. Model network menggunakan API struktur untuk mempresentasikan data dan relationship. Yang keempat ada model data object oriented. Model object oriented menggabungkan database teknologi dengan objek-objek oriented programming kompleks. Yang kelima ada model data object relational. Model object relational menggabungkan kekuatan relation model dengan kemampuan objek-objek oriented. Selanjutnya ada normalization. Normalization adalah proses mengorganisir data dalam database untuk menghubungkan, reduksi, dan increment data internet. Denormalization data. Beberapa kasus denormalization dapat dilakukan untuk conformat relation. Selanjutnya ada query legend dan SQL. Struktur query legend adalah standar language untuk relational database management system, dikembangkan oleh IBM pada 1970 sebagai sebagian dari sistem R project, kemudian standarisasi oleh ANSI dan ISO. Yang selanjutnya ada query processing dan optimization. Yang ketiga ada advanced SQL version. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.